Shalom, puji Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah masing-masing kita percaya Tuhan hadir berserta dengan kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita punya imam besar yang agung, yang turut merasakan kelemahan kita, yang turut merasakan pergumulan kita. Oleh karena itu, mari kita mau sembah Dia. Dialah pemilik hidup kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hatimu, kita mau sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus
Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus yang layak kami sembah. Biar setiap mulut mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berkata amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan diberikan kepada kita hari lepas hari. Amin. Oleh karena itu mari bersuka cita karena Tuhan Yesus itu baik buat kita semuanya. Haleluya. Dan segenap hati mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. kemenangan kita, sumber kekuatan kita. Yeay. Lebih lagi buat Tuhan kita.
Dia akan melawat setiap hidup kita. Biar Tuhan yang ambil alih setiap hidup kita. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Yes, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Engkau yang selalu menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan. Amin Tuhan. Ini hidup kami Yesus, ini hati kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan, seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, kami berserah. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh. Amin Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi katakan, kami buka hati untuk Engkau. Roh Kudus, kerjakan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu Haleluya.
Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Melewati setiap perkara dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang lebih besar dari semua yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Bersyukur untuk kemurahan-Mu yang terus menopang kehidupan kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Ketika kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu menjamah hidup kami, mengangkat setiap beban kehidupan kami Tuhan. Dan Kau boleh menuntun setiap kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadi jawaban atas setiap doa dan pergumulan kami. Firman yang diurapi oleh Tuhan, firman yang berkuasa. Dan doa kami Tuhan, benih firman ini jatuh di tanah hati kami yang paling baik. Kami dengar, kami renungkan, kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Maka hidup kami akan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera Kristus bagi Bapak Ibu Saudara semua. Di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing boleh kita beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman pemuji, penyembah pemusik yang luar biasa yang sudah memimpin kita semua dalam pujian penyembahan pagi hari ini. Saya yakin semua kita boleh diberkati. Haleluya. Nah, apa yang saya sampaikan pagi hari ini sebenarnya bersambungan dengan apa yang sudah saya bagikan dalam ibadah doa malam online. Oleh sebab itu, saudara yang mungkin belum mendengarkan khotbah saya dalam ibadah doa malam online setiap hari Selasa, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara bisa melihat di YouTube ibadah doa malam online kami hari Selasa jam 6:30 malam, tanggal 12 dan 19 Mei. Temanya yaitu jangan khawatir. Dan ini merupakan bagian dari apa yang saya sampaikan, sambungan dari apa yang saya sampaikan dalam ibadah doa malam. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan satu pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dan konseling. Ada nomor handphone yang sudah tertera, baik sebelum maupun setelah ibadah online ini tertera, saudaraku. Anda bisa melihat, Anda bisa mencatat, apabila ada yang Anda mau didoakan, Anda ingin bertanya sesuatu, silahkan hubungi nomor telepon yang sudah tersedia. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja JKI Hosana, juga ada nomor account gereja, di mana saya pastikan taburan Bapak Ibu Saudara benar-benar digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini yaitu diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Kalimat ini begitu terkenal beberapa waktu yang lalu karena ada seorang hamba Tuhan senior yang mengutip ayat ini, saudaraku, dan kemudian ada hamba Tuhan senior yang lain yang menganggap bahwa apa yang disampaikan hamba Tuhan sebelumnya adalah merupakan pengkopian, artinya meniru apa yang Yesus katakan. Bagi saya sederhana saja, ini kalimat yang sangat umum semestinya, saudaraku. Bahkan orang tua kepada anak-anak juga sering berkata demikian, waktu anak-anak kita masih kecil, diam, tenang. Jadi bukan sesuatu yang eksklusif milik Yesus. Kecuali Anda berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, itu eksklusif, hanya Yesus yang boleh mengatakan itu. Kita hanya manusia biasa, Yesus adalah Tuhan. Tetapi kalimat diam dan tenanglah tentunya sesuatu yang boleh digunakan ketika Anda dalam keadaan yang kalut, Anda sedang dalam masalah, Anda berdoa untuk supaya kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap diam dalam hadirat Tuhan. Tentunya hal itu sesuatu yang wajar. Nah, saya nggak mau bahas tentang polemik itu, saudaraku, di YouTube cukup ramai hal itu. Tapi saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat kalimat ini tercatat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Diam, tenanglah. Itu yang dikatakan Yesus di ayat 39 saat Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya, saat murid-muridnya begitu kalut melihat topan yang melanda perahu mereka, air yang mungkin mulai masuk ke dalam perahu mereka. Di dalam bahasa Inggrisnya, peace, be still, damai dan tetap tenang. Kata still di sini saudaraku, dalam bahasa aslinya artinya adalah menutup mulut kita atau memberangus mulut kita. Artinya diam, jangan banyak bicara, jangan panik. Tuhan berkata kepada danau itu, peace, be still, diam, damai, tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sebetulnya ada sesuatu yang lebih penting untuk kita cermati baik-baik. Bukan semata-mata Yesus berkata kepada danau dan topan yang sedang melanda perahu mereka, saudaraku, tapi terlebih, saudaraku, kepada murid-muridnya. Maka perhatikan ketika setelah semuanya selesai, setelah reda, saudaraku, Yesus tidak membicarakan mengapa danau itu bergelora, dari mana datangnya topan. Yesus tidak membicarakan perahu mereka yang hampir tenggelam, tapi Yesus membicarakan atau Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Perhatikan saudaraku, di dalam Injil Sinoptik yang lain, Matius pasal 8 ayat 26, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Saudara, dalam bahasa yang lain, saudaraku, artinya bahwa mengapa percayamu begitu kecil? Mengapa kamu kurang percaya? Imanmu begitu kecil. Ingat saudaraku, Tuhan pernah berkata, iman sebesar biji sesawi saja cukup untuk memindahkan gunung. Tetapi hari itu murid-muridnya, saudaraku, betul-betul kalut. Mereka begitu panik, saudaraku. Dan sekali lagi perhatikan baik-baik, Yesus bangun bukan karena gelombangnya yang besar. Yesus terbangun bukan karena air yang masuk ke dalam perahu. Yesus bangun karena dibangunkan oleh murid-muridnya. Waktu itu Yesus bisa tidur dengan tenang. Pagi hari ini saya juga ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara semua, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, peace, be still, tetaplah damai dan tenang. Diam dan tenanglah. Lebih baik kita tidak banyak bicara, lebih baik kita berbicara seperlunya, banyak mendengar, sedikit berbicara, dan biarlah apa yang kita bicarakan itu membangun iman teman-teman kita. Apa yang kita share, saudaraku, itu menguatkan hati teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Saya percaya begini, saudaraku, kalau kita damai di dalam hati kita, saya percaya kita bisa tenang di luarnya. Peace inside, still outside. Kalau engkau bisa damai di dalam hatimu, engkau bisa tenang dengan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita memperhatikan Alkitab, sebenarnya sebagian besar dari murid-murid Tuhan Yesus adalah mantan nelayan. Mereka tentunya tidak asing dengan air, tidak asing dengan gelombang laut. Mereka tidak asing dengan angin yang kencang. Tapi hari-hari itu, saudaraku, mereka begitu panik, mereka begitu ketakutan, saudaraku. Sehingga pada waktu mereka membangunkan Yesus, dan Yesus menghardik danau itu, diam, tenanglah. Tuhan sebetulnya juga mau berbicara kepada murid-muridnya dan juga berbicara kepada kita semua. Ayo tetap damai, tetap tenang, melewati semua tantangan dan kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini dalam hidup kita. Peace inside,
tetaplah damai dalam hatimu, maka engkau bisa tenang, still outside, tetap tenang menghadapi semua yang terjadi di sekitar kita. Jadi bagaimana kita bisa tetap tenang, saudaraku, di tengah-tengah badai? Yang pertama, saudaraku, sesuai dengan tema gereja kita tahun ini, upgrade. Dan saya berkali-kali mengajar tentang upgrade. Dan yang paling penting yaitu upgrade your faith. Mengupgrade iman kita. Dan inilah yang sedang terjadi dengan murid-murid. Tuhan sebetulnya sedang mau mengajar sesuatu kepada murid-muridnya. Untuk mereka mengupgrade iman mereka, meningkatkan iman mereka. Saudara, jangan berdoa supaya kehidupan kita jadi makin mudah, makin gampang. Karena kekristenan tidak mengajarkan tentang kemudahan hidup, tetapi mengajarkan keyakinan akan kebesaran Tuhan atas semua kesulitan dalam hidup ini. Yesus berkata, kalau kita mau ikut Yesus, kita harus sangkal diri, pikul salib, ikut Dia. Yang mau beribadah kepada Tuhan akan mengalami aniaya. Mari kita ubah doa kita. Tuhan, aku mau imanku makin kuat. Saya percaya ketika iman kita makin kuat, masalah yang kita hadapi akan kelihatan lebih kecil. Saudara, anak-anak muda yang sedang sekolah, jangan berdoa supaya soal ujiannya mudah. Tingkatkan kerajinanmu dalam belajar, tingkatkan kepandaianmu, maka ujian-ujian yang kita hadapi akan jadi semakin mudah. Tingkatkan kekuatanmu, maka beban seberat apapun akan jadi terasa ringan. Upgrade your faith, Anda harus upgrade imanmu di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, perhatikan, sama-sama mengalami gelombang, mengalami, saudaraku, laut yang bergelora. Murid-murid panik, Yesus bisa tidur. Rick Warren, saudaraku, gembala dari Saddleback Church di California, satu kali dia pernah berkata begini, resting is a part of trusting. Resting is the way of blessing. Orang yang bisa istirahat, itu tandanya dia bisa percaya. Orang yang bisa beristirahat, orang yang bisa rest, bisa tenang, itu tandanya dia diberkati Tuhan. Pemazmur mengatakan Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang hari-hari ini kesulitan untuk tidur. Anda mungkin terlalu banyak pikiran. Anda mungkin khawatir. Anda terlalu banyak hal yang Anda cemaskan sehingga Anda nggak bisa rileks. Saya ingin mengingatkan kembali kisah ini kepada Bapak Ibu Saudara semua. Belajar tetap tenang, tetap damai. Jaga damai sejahtera dalam hatimu. Di dalam Ratapan Fatsal 3 ayat yang ke-57, Alkitab mengatakan, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, perintah jangan takut itu lebih banyak daripada perintah jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Jangan takut. Berkali-kali Alkitab mengatakan jangan takut. Banyak pendeta yang mengatakan bahwa kata jangan takut ini ada 365 kali dalam Alkitab. 1 tahun 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan berkata jangan takut. Tapi saya lihat di Alkitab saya coba ketik kata jangan takut. Ternyata penemuannya hasilnya nggak sampai 130. Itu pun mix, campuran. Antara kata jangan atau ada kata ketakutnya terpisah-pisah. Tapi kata yang nyambung jangan takut sendiri, saudaraku, menurut saya nggak sampai 125. Tapi yang penting, saudaraku, Tuhan mengatakan berkali-kali kepada kita jangan takut. Yesaya 43 ayat yang pertama mengatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. You are mine. Engkau ini kepunyaanku. Saudaraku, betapa pentingnya kalimat ini. Engkau kepunyaanku, kepunyaan Tuhan. Ingat, hidupmu milik Tuhan. Hidupmu milik Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Saya ambil contoh dengan
kehidupan sehari-hari. Saya punya anak yang ketiga perempuan. Saudaraku, setiap kali dia izin untuk pergi dengan teman-temannya, saya akan selalu memantau dia. Sebelum dia pergi, saya akan tanya, berapa uang yang kamu punya? Dengan siapa kamu akan pergi? Kemana kamu akan pergi? Jam berapa kamu pulang? Saya akan pantau dia. Kenapa? Dia punya saya. Dia anak saya. Saya bertanggung jawab dengan anak saya. Bagaimana dengan anak-anak perempuan yang lain? Bukan punya saya, tanggung jawabnya orang tuanya masing-masing. Saya tidak bertanggung jawab dengan kehidupan mereka. Tetapi ketika itu anak saya bertanggung jawab dengan anak-anak saya. Saudara, engkau itu miliknya Tuhan. Tuhan lebih peduli dengan hidupmu daripada engkau sendiri peduli dengan hidupmu. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, jangan takut. Upgrade your faith, tingkatkan imanmu. Kenapa hari-hari ini engkau gak bisa tidur? Kenapa hari-hari ini engkau marah-marah terus? Mungkin kau sedang panik, engkau mulai kehilangan iman pengharapanmu kepada Tuhan. Belajar dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara. Yesaya 49 ayat yang ke-16 berkata, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap, perhatikan, tetap di ruang mataku. Ingat pada waktu Yesus disalib, paku yang menancap di tangannya menembus sampai ke kayu salib yang ditegakkan di atas bukit Golgota. Disitulah hidupmu dan hidupku dipakukan bersama dengan Kristus. Hidup kita bersama dengan Kristus. Kita mati bersama dengan Kristus. Yesus bangkit, kita pun ikut bangkit bersama dengan Yesus. Engkau adalah milik Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita, saudaraku. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada saudara, bukan kegagalan yang membuat kita takut, tetapi seringkali ketakutan itulah yang membuat kita gagal dalam hidup ini. Jangan takut, kalau Tuhan yang perintahkan untuk kita menyeberang, pasti kita akan sampai kepada tujuan kita. Amin. Jadi poinnya saudaraku, kalau memang Tuhan yang perintahkan, lakukan. Tuhan yang ajak murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Tidak mungkin saudaraku Tuhan biarkan mereka tenggelam. Pasti kita akan sampai kepada tujuan hidup kita. Yang kedua saudaraku, mari kita belajar seni untuk berserah. Belajar seni berserah kepada Tuhan. Ada lagu zaman dulu yang diciptakan tahun 1800-an. All to Jesus I surrender. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily life. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Mari belajar seni berserah kepada Tuhan. Saya percaya saudaraku, semakin besar penyerahanmu kepada Tuhan, makin besar damai sejahtera Tuhan akan melimpah dalam kehidupanmu. Semakin hanya sebagian yang kau serahkan kepada Tuhan, semakin sebagian juga hatimu damai, sebagian lagi hatimu penuh dengan kekacauan. Belajar seni berserah ini saudaraku, tidak gampang memang. Sebagai manusia kita punya pikiran, kita punya kehendak, kita punya emosi, kita punya keinginan. Tapi belajar saudaraku dari peristiwa orang-orang Israel yang ada di padang gurun pada waktu mereka sudah keluar dari Mesir. Di depan mereka ada laut Tebrau, kanan kiri mereka padang gurun, dan tentara Firaun mengejar dengan tentara berkuda mereka. Ribuan tentara Firaun siap menangkap mereka kembali untuk membawa pulang ke Mesir. Saudaraku, dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14 ada satu kalimat penting yang Tuhan katakan kepada Musa dan orang-orang Israel pada waktu itu. Dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat
apa-apa. King James Version mengatakan, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu pertahankan damai sejahteramu. Menarik sekali saudaraku, kata peace, kata damai di sini artinya to be silent. Diam. Diam, jaga mulutmu. Jangan banyak komplain, jangan banyak protes dengan Tuhan. Tetap tenang. Saudara, pada waktu itu akhirnya Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengarahkan kepada laut Teberau itu. Dan laut itu terbelah menjadi dua. Dan orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Banyak orang salah mengerti dengan ayat ini. Seolah-olah kita diajar untuk jadi pemalas. Gak usah buat apa-apa. Saya mau tanya, apa yang kita bisa buat? Dalam kondisi seperti itu, depan laut Teberau, kanan kiri padang gurun, di belakang tentara musuh. Nggak ada yang kita bisa lakukan, kecuali engkau angkat tangan dan engkau berserah kepada Tuhan. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, saya katakan kalau engkau memandang ke kanan, ke kiri, semuanya tertutup. Ada satu pintu yang terbuka ketika engkau mau look up, lihat ke atas dan memandang kepada kebesaran Tuhan. Amin, saudaraku. Dan Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Memang gak bisa berbuat apa-apa kecuali mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan mereka bisa menyeberang dengan selamat. Semua dengan ternak mereka di tanah yang kering. Dengan tembok dari air laut Teberau itu. Wow, luar biasa saudaraku. Maka di dalam surat Kolose 3 ayat 15 Alkitab mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah artinya menjadi wasit dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Artinya begitu Anda mulai resah, Anda mulai galau, Anda mesti cek and recheck. Apakah engkau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan? Makin Anda khawatir, makin gak ada damai. Tapi makin Anda berserah dan percaya, maka damai sejahtera Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Surat 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian juga di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Oleh sebab itu saudaraku, hati-hati. Hari-hari ini bukan ramai, saudaraku, soal virus COVID-19, tapi ada satu pandemi baru, yaitu pandemi media. Banyak orang ketakutan karena berita informasi di sosial media. Dan ini yang membuat orang makin galau, saudaraku. Pastikan, saudaraku, bahwa damai sejahtera Tuhan tetap memerintah dalam hidup kita. Perhatikan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Beri porsi yang lebih besar untuk hadirat Tuhan menguasai kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, mari kita belajar untuk mengenal Tuhan di tengah-tengah badai. Pada waktu Yesus selesai menenangkan danau itu, saudaraku, maka murid-muridnya semua bertanya-tanya, siapa gerangan orang ini? Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Hari itu, saudaraku, mereka punya satu pengalaman yang baru dengan Tuhan Yesus. Selama ini mereka hanya melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Selama ini mereka hanya melihat Yesus, saudaraku, menyembuhkan yang lumpuh. Tapi hari itu mereka punya satu pengalaman yang baru. Danau dan angin topan, Tuhan sanggup meneduhkannya. Tuhan berkuasa atas alam semesta, karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan yang berdaulat. Hari itu murid-murid punya satu pengalaman yang baru. Saudaraku, Alkitab katakan dengan jelas, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan saudaraku, Alkitab tidak pernah mengatakan umatku binasa karena kurang makan. Alkitab tidak pernah mengatakan umatku binasa karena kurang minum. Tapi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Knowing your God. Kenali Tuhanmu. Dia yang tidak pernah membiarkan pencobaan melampaui kekuatanmu. Dia Allah yang setia. Dia pasti sediakan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya.
You are masterpiece of God. Engkau tuh ciptaan yang paling dahsyat yang Tuhan pernah ciptakan. Bahkan hidup kita, saudaraku, dilukiskan di telapak tangan Tuhan. Itu artinya saudaraku seperti ditato. Betul-betul saudaraku nggak bisa hilang. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. The Message Bible mengatakan don't panic. Jangan panik. I am with you. Aku bersama denganmu. Amin saudaraku. Jangan panik. Tetap tenang. Belajar bahwa semua firman pasti akan digenapi, bahwa Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, paling tidak, yuk kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit hari-hari ini. Kalau Anda lihat keluar, pandang ke langit, langit begitu bersih, udara begitu bersih hari-hari ini. Polusi sangat berkurang. Bahkan gunung yang begitu jauh. Dalam perjalanan saya dari rumah ke gereja, saudaraku, saya bisa melihat gunung itu begitu clear, begitu jelas. Saudara lihat banyak kebaikan Tuhan yang kita bisa rasakan, saudaraku. Banyak. Kita jadi banyak kumpul di rumah, kita jadi mengerti artinya menjaga kebersihan, berolahraga, kita bisa berhemat. Dan yang hari-hari ini menjadi penghiburan saya, saudaraku, ibadah doa malam kami yang selama ini dihadiri 40 orang, sekarang kita online doa malam. Hari Selasa yang lalu saya lihat viewernya 120, hari ini sudah 180, mungkin sudah lebih. Satu penghiburan buat saya kalau kita bisa jadi berkat. Firman yang disampaikan bisa menguatkan lebih banyak orang. See the good things, lihat hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Seharusnya kita makin sehati, suami istri, anak-anak dalam keadaan seperti ini. Jangan bertengkar, jangan salah paham. Tenang, jaga damai sejahtera dalam hatimu. Peace inside, still outside. Kalau kau bisa damai dalam hatimu, kau bisa tenang di luar menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Mari kita nyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan, saudaraku. Percayalah bahwa Roh Tuhan yang hidup, yang memenuhi hidup kita, mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hatimu, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu,
di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembah buka hatiku, buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih hidupku di altarmu. Menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertai. Dengan iman katakan, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembah. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu di altarmu. Menyembahmu di altarmu. Haleluya. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah online pada pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati keluarganya, pelayanannya, dan apa saja yang dikerjakan Tuhan buat Engkau buat berhasil. Saat ini kami bersepakat berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati para pemimpin negara, Presiden Jokowi beserta wakil dan segenap jajaran menteri beri hikmat dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya badai pasti berlalu. Demikian juga COVID-19 ini tidak lama lagi akan berlalu. Kami terus berdoa dan mengucap syukur untuk gedung gereja yang baru. Dan kami percaya semua kebutuhan dana Engkau sudah sediakan tepat pada waktunya. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkasih, yang dalam kelemahan tubuh, untuk Ibu Agus Prabowo, untuk saudara Hani di Singapura, dan Ibu Elis di Bali. Kiranya Engkau yang jamah dengan kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati taburan jemaat bagi baik itu korban syukur, diakonia, janji iman, maupun pengembalian perpuluhan ke rumah Tuhan. Akhirnya kami serahkan seluruh doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari garahkan hati kita, sambut berkat Tuhan, mengangkat dua tangan kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Tidak lupa kami sisipkan doa kami Tuhan untuk gembala senior kami Bapak Pendeta Thomas Didi Mustanto. Tuhan, di hari tuanya Tuhan tetap memelihara, Tuhan menjaga. Sesuai dengan janji firman-Mu, sampai putih rambut kami Engkau setia menggendong kami Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang manula memasuki usia, lanjut usia. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saat ini mereka berada, Tuhan juga menjagai, melindungi, memelihara mereka, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, dan menolong dalam setiap kebutuhan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan sudah menyediakan segala yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, dan seberapa banyak jemaat-Mu yang setia mengikuti ibadah online. Kami percaya jerih lelah kami bersekutu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekali lagi berkati semua teman-teman kami yang sudah berjerih lelah di dalam mempersiapkan ibadah online ini Tuhan. Memberkati pekerjaan, studi, masa depan mereka, segala yang terbaik Tuhan sediakan untuk orang-orang yang setia melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih, Tuhan arahkan hatimu dan sambut berkat Tuhan yang mengangkat dua tangan kita sebagai tanda penyerahan kita hanya kepada Tuhan. Terimalah anugerah berkat rahmat kemurahan kasih setia dari Allah Bapa di surga. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menyertai, menolong kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa lagi dalam ibadah-ibadah online Gereja JKI Hosana. Tuhan Yesus memberkati.